Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ayatina dengan NIM 2113400000195. Di sini saya akan membuat video sosialisasi tentang ABK mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya sudah tahu belum apa sih itu anak berkebutuhan khusus? Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang membutuhkan pelayanan khusus untuk mengembangkan potensinya secara sempurna. Penyebutan sebagai anak berkebutuhan khusus dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan bantuan khusus, layanan pendidikan yang khusus, layanan sosial, layanan bimbingan, dan juga konseling, dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus. Pada kesimpulannya, anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang memiliki karakter fisik, intelektual maupun emosional di atas ataupun di bawah rata-rata anak pada umumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus tunanetra, yakni anak yang memiliki gangguan dalam penglihatan maupun visualnya. Nah, apa sih penyebab dari anak tunanetra tersebut? Anak tunanetra memiliki dua faktor penyebab. Yang pertama, faktor pranetal maupun di dalam kandungan. Yang kedua, postnatal ataupun yang sudah lahiran. Pertama, prenatal ataupun masih dalam kandungan. Nah, di sini faktor penyebab dari anak mengalami tunanetra yaitu keturunan dan juga pertumbuhan anak dalam kandungan, gangguan pada saat ibu hamil. Nah, di sini ada beberapa jenis contoh gangguan pada saat ibu hamil, yaitu adanya penyakit menaun seperti TBC sehingga merusak sel-sel darah tertentu selama pertumbuhan janin dalam kandungan. Yang selanjutnya, infeksi maupun luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena rubella ataupun cacat air dapat menyebabkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susunan saraf pusat pada janin yang sedang berkembang. Selanjutnya, infeksi karena penyakit kotor maupun tumor. Tumor dapat terjadi pada otak yang berhubungan dengan indera penglihatan maupun pada bola mata. Kekurangan vitamin tertentu dapat menyebabkan gangguan pada mata sehingga kehilangan indera penglihatan. Yang kedua yaitu faktor penyebab dari anak mengalami tunanetra yaitu postnatal maupun sudah di luar kandungan. Pada masa ini, kerusakan pada mata ataupun saraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat ataupun benda keras. Selanjutnya, pada waktu persalinan, ibu mengalami penyakit gonorrhea yang dapat menyebabkan menular pada bayi, yang akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya penglihatan. Selanjutnya, mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan, misalnya yang pertama, serophthalmia, yakni penyakit mata karena kekurangan vitamin A. Yang kedua, trachoma, yaitu penyakit mata karena virus Cryptogenic trachomatis. Selanjutnya, katarak, yaitu penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga lensa mata menjadi kero, akibatnya terlihat dari luar mata menjadi putih. Selanjutnya, diabetik retinopati, yaitu gangguan pada retina yang disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus. Retina penuh dengan pembuluh darah dan dapat dipengaruhi oleh kerusakan sistem sirkulasi hingga merusak penglihatan. Yang selanjutnya, macular degeneration, yaitu kondisi umum yang kurang baik yang dimana retina secara berangsur memburuk. Anak dengan retina degenerasi masih memiliki kemampuan untuk melihat secara jelas masih kurang. Selanjutnya, retinopathy of premature, biasanya anak mengalami ini karena lahirnya secara prematur. Pada saat lahir, bayi masih memiliki potensi penglihatan yang normal. Bayi yang mengalami kelahiran prematur biasanya disempatkan pada inkulator yang berisi oksigen dengan kadar tinggi sehingga pada saat bayi dikeluarkan dari inkulator terjadi perubahan kadar oksigen yang dapat menyebabkan pertumbuhan pembuluh darah menjadi tidak normal dan meninggalkan semacam
bekas luka pada jaringan mata. Peristiwa ini sering dialami karena menimbulkan kerusakan pada selaput mata ataupun retina dan tunanetra total. Selanjutnya, kerusakan mata yang diakibatkan oleh kecelakaan. Nah, pada akibatnya masuknya benda keras ataupun benda tajam maupun cairan kimia yang berbahaya dan juga kecelakaan dari kendaraan dan lain-lain. Yang ketiga, ciri psikis anak tunanetra. Yang pertama, perasaannya mudah tersinggung. Perasaan mudah tersinggung yang dirasakan oleh anak tunanetra disebabkan kurangnya rangsangan yang diterimanya dari penglihatan, sehingga dia merasa emosional ketika seseorang membicarakan hal-hal yang tidak bisa maupun tidak biasa dia dengar. Selain itu, pengalaman kegagalan yang kerap dirasakannya juga membuat emosinya kurang stabil. Selanjutnya, mudah curiga. Sebenarnya, setiap orang memiliki rasa curiga terhadap orang lain. Namun pada anak yang mengalami tunanetra, di sini rasa kecurigaannya melebihi pada umumnya. Kadang dia selalu curiga terhadap hal yang ingin membantunya. Untuk mengurangi atau menghilangkan rasa curiganya, seseorang harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepadanya agar dia juga mengenal dan mengerti bahwa tidak semua orang berbuat jahat kepadanya. Yang selanjutnya, ketergantungan yang berlebihan. Anak yang mengalami tunanetra akan mengalami ketergantungan terhadap orang lain. Yang terakhir, anak tunanetra memang harus dibantu dalam melakukan suatu hal, namun tak perlu semuanya kegiatan dapat dibantu. Kegiatan tersebut seperti makan, minum, mandi, dan sebagainya. Mungkin yang perlu dilakukan ialah mengawasi saat dia melakukan kegiatan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, latihan yang diperlukan kepada anak yang mengalami tunanetra. Beberapa latihan kegiatan sehari-hari yang dapat dilakukan kepada anak diantaranya: yang pertama, ajak anak melakukan kegiatan dasar. Tunjukkan cara berjalan agar mereka bisa meraba berbagai benda yang ada di sekitarnya sehingga anak dapat waspada ketika berjalan. Yang kedua, manfaatkan indera-indera lainnya untuk belajar melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya indera peraba untuk mengenali barang-barang yang ada di rumah, indera pendengaran untuk mengenali suara ataupun bunyi yang ada di sekitar, indera pengecapan untuk mengenali berbagai macam makanan, indera penciuman digunakan untuk mengenali berbagai bau yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, ajak anak untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. Dengan mengajak anak untuk berbicara, mulai dari mengucapkan kata-kata yang sederhana seperti terima kasih, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat sore, dan sebagainya. Ajak anak juga untuk mengungkapkan perasaannya, baik itu sedih, senang, maupun marah, dan sebagainya. Ajari anak untuk mengenali huruf Braille. Dengan demikian, ia akan mulai bisa belajar untuk membaca dan menulis dengan lebih mudah. Yang terakhir, tips maupun hal-hal yang perlu dilakukan dalam menangani anak yang mengalami tunanetra. Nah, di sini lebih difokuskan kepada orang tua. Yang pertama, jangan terlalu mengasihani anak ataupun memanjakannya. Hal ini karena bisa membuat anak tidak mandiri dan juga masih memiliki ketergantungan kepada orang tua. Perlakukan anak yang mengalami tunanetra seperti halnya memperlakukan anak normal seperti biasanya. Dukung anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ajak anak untuk bergaul dengan orang sekitarnya sebanyak mungkin, seperti keluarga, teman-teman, maupun orang yang lebih dewasa. Ajak anak untuk berpartisipasi dalam acara keluarga maupun kegiatan dalam sehari-hari, sehingga ia akan terbiasa untuk mandiri, bertanggung jawab, dan juga percaya diri. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.